Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa, jumpa lagi dengan Master Arya. Kali ini Master ingin mengajak kita memperdalam ya kemampuan mengenai blind geometry analitik itu ya, atau analisa geometri tapi tanpa kita mensketsa gitu ya, seperti itu ya. Nah, kemampuan seperti ini terus terang sangat dibutuhkan ya, terutama bagi kalian yang akan memasuki perguruan tinggi ya melalui jalur tes tulis ya UTBK ya, karena dengan kita tanpa sketsa ya itu akan sangat mempersingkat waktu pengerjaan soal gitu ya, terutama soal-soal terkait dengan geometri ya, seperti itu. Oke, dalam kesempatan ini Master ingin berbagi ya blind geometry analitik itu dalam lingkup segitiga gitu ya. Ini segala macam segitiga ya, bisa segitiga siku-siku, tumpul atau segitiga lancip gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita akan mulai bagaimana jika diberikan sembarang sisi gitu ya. Misalkan katakanlah kalau master bikin di sini 5, 6, 8 gitu ya. Kita akan buktikan bahwa ketiga panjang sisi ya adalah segitiga ya. Oke, seperti itu. Nah, cara tercepat untuk bisa mengidentifikasi bahwa ini adalah sisi-sisi sebuah segitiga gitu ya, itu adalah dengan cara kita mengambil kombinasi dari 2 kita ambil 3 gitu. Ya, jadi misalkan kita punya es krim rasa coklat, vanilla, strawberry gitu, kita kombinasikan 2 dari 3 itu gitu ya. Misalkan dalam hal ini master ambil 5 dan 6 gitu ya. Maka kalau mau melakukan segitiga ya, haruslah memenuhi ketentuan ya pertidaksamaan ya, bahwa harga mutlak dari 5 kurang 6 ya itu lebih kurang dari sisi yang ketiga yaitu 8 ya. Kemudian 8 itu kurang dari harga mutlak 5 tambah 6, sesimpel itu ya. Sekarang kita coba cek ya apakah pernyataan pertidaksamaan ini benar ya. Kalau kita hitung ini kan harga mutlak 5 kurang 6, harga mutlak min 1 kan 1 ya. 1 ya kurang dari 8 dan kurang dari 5 tambah 6, harga mutlak 11 adalah 11 ya gitu. Jadi benar ya. Benar bahwa 5, 6, 8 merupakan sebuah segitiga gitu. Ya, seperti itu. Nah, selain 5 dan 6 bisa juga mungkin kita membuktikannya kita ambil kombinasinya 6 dan 8 gitu ya. Jadi dengan demikian haruslah memenuhi ketentuan benar bahwa harga mutlak 6 kurang 8 gitu ya, kurang dari sisi ketiga kan 5 ya gitu ya. Kemudian kurang dari harga mutlak 6 tambah 8 gitu ya, seperti itu. Oke. 6 tambah 8 berarti dengan demikian pernyataannya benar ya, bahwasanya ini itu adalah harga mutlak min 2 adalah 2 ya, kurang dari 5 ya, kurang dari harga mutlak 14 lah 14 ya, itu. Atau mungkin bisa juga kita menggunakan kombinasinya adalah 5 dengan 8 gitu ya. Jadi di sini harusnya memenuhi ketentuan benar bahwasanya harga mutlak 5 kurang 8 gitu ya. Itu kurang dari sisi ketiganya kan 6 gitu ya. Kurang dari harga mutlak 5 tambah 8 ya. Nah, di sini dihasilkan harga mutlak min 3 adalah 3 ya. 3 kurang dari 6 kurang dari 13 ya. Jadi semuanya pernyataan benar ya. Ya. Oke. Jadi sebenarnya sih kalau misalkan sekedar membuktikan bahwasanya bahwasanya 3 buah sisi itu merupakan segitiga gitu ya, itu cukup memilih satu kombinasi aja gitu, satu jenis kombinasi gitu ya. Jadi nggak perlu tiga-tiganya gitu ya, kan segitiga cuma satu ya. Makanya kalau memang ini segitiga cukup satu kombinasi aja gitu ya. Bisa pakai yang 5, 6, bisa pakai 6, 8 atau 5, 8. Jadi cukup salah satu kamu buktikan ya gitu, nggak perlu tiga-tiganya gitu ya. Nanti waktunya habis untuk apa? Untuk ngerjain soalnya gitu. Oke, seperti itu. Nah, ngomong-ngomong, dari mana sih sebenarnya rumus seperti ini atau teknik verifikasi ini berasal dari mana gitu ya? Ya sebenarnya ini berasal dari rumus kosinus sih, bahwasanya kalau kita misalkan ambil sembarang suatu sudut pada segitiga itu sudut C gitu ya, maka berdasarkan aturan kosinus ya,
Kosinus dari sudut C ini adalah jumlah kuadrat dua sisi yang membentuk sudut C adalah A ya. A kuadrat tambah B kuadrat gitu ya. Jadi A dan B itu kalau dalam segitiga itu membentuk sudut C gitu ya. Dikurangi dengan sisi depan sudut C besar ya, yaitu C kecil ya, kuadrat dari C kecil ya. Dibagi dengan 2 kali perkalian sisi yang membentuk sudut C gitu, 2 kali AB gitu. Ya, seperti itu. Oke. Nah, sebagaimana kita tahu bahwasanya kan kosinus C ya, nilai kosinus sudut pada suatu segitiga ya, tidak mungkin sudutnya itu adalah 0 atau 80 gitu ya. Karena kalau sisi-sisi segitiga itu dua diantaranya membentuk sudut 0 atau 80 berarti mereka segaris gitu ya. Jadi nggak mungkin segitiga ya gitu. Oleh karena itu dengan demikian ya nilai kosinus C itu ya akan berada di antara min 1 dan 1 gitu. Ya. Gitu, oke. Jadi seperti ini ya. Nah, nilai kosinus C itu ya akan berada di antara min 1 dan 1 ya. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita lihat nih ya. Sekarang kita lihat ya. Kalau kita perhatikan namanya panjang sisi gitu ya. Kan A dan B itu kan nggak mungkin negatif ya. Jadi kalau 2 kali A kali B itu pasti positif. Sehingga kalau kita kalikan kedua sisi ini dengan 2AB gitu ya, maka akan terjadi hasilnya seperti ini ya, 2AB gitu ya, 2AB ya, kurang dari A kuadrat ya, tambah B kuadrat minus C kuadrat ya, kurang dari 2AB ya, yang sebelah kiri minusnya, kan kali minus 1 ya. Gitu, oke, seperti itu. Nah, kemudian ya, coba kalian pindahkan semua yang A kuadrat tambah B kuadrat itu ke sebelah kiri ya. Jadi dengan demikian hasilnya adalah minus A kuadrat tambah B kuadrat gitu ya. Minus A kuadrat ya tambah B kuadrat ya. Dikurangi dengan 2AB ya. Itu kurang dari minus C kuadrat ya. Kurang dari minus A kuadrat tambah B kuadrat ya, ditambah dengan 2AB ya. Kemudian ketika kita kalikan semua sisi atau semua ruas dengan min 1 ya, maka pertidaksamaan ini dibalik tandanya gitu ya, sehingga akan menghasilkan A kuadrat ya, A kuadrat tambah B kuadrat min 2AB ya, 2AB ya, itu kurang dari ya C kuadrat ya, kurang dari ya A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB gitu, ya. Kalau kita ingat ekspansi kuadrat ya, maka yang sebelah kiri ini adalah minus A minus B dikuadrat gitu. Ya. Gitu. Oke. Kemudian kurang dari C kuadrat ya, kurang dari yang sebelah kanan itu tidak lain adalah bentuk ekspansi kuadrat dari A tambah B dikuadratkan. Ya. Nah, kalau kita ingat sifat dari grafik kuadrat ya, maka dengan demikian ya, C itu berarti ada di antara ya akar dari gitu ya, akar dari A min B kuadrat gitu ya, A min B kuadrat ya, kurang dari C kuadrat ya, kurang dari akar ya, kurang dari akar gitu ya, akar A tambah B dikuadrat gitu. Nah, sebagaimana kita ingat ya bahwa bentuk dari akar dari suatu kuadrat adalah harga mutlak kayak gitu ya. Maka dengan demikian di sini yang sebelah kiri ini adalah harga mutlak A min B gitu ya. Oke. Itu ya, kurang dari C ya, kurang dari harga mutlak A tambah B. Ya, jadi terbukti ya bahwasanya jika tiga buah sisi itu membentuk segitiga ya, maka jika ada tiga buah panjang sisi itu merupakan segitiga ya, maka berlaku pertidaksamaan harga mutlak dari selisih 2 dari 3 2 dari 3 sisi gitu ya, itu kurang dari sisi ketiga ya, dan sisi ketiga ini juga kurang dari jumlah harga mutlak dari jumlah dua sisi yang lain gitu ya, seperti itu. Jadi ini adalah cara untuk membuktikan bahwasanya tiga buah sisi itu merupakan segitiga jika memenuhi ketidaksamaan ini ya.
terbukti ya. Oke, gitu. Nah, sekarang tadi kan kita udah mendapatkan ya konfirmasi bahwasanya pembuktian bahwasanya 5, 6, 8 tadi itu ya, itu adalah panjang sisi sebuah segitiga gitu, ya. The question is, sekarang pertanyaannya adalah ya, ini jenis segitiganya apa gitu ya. Apakah jenis segitiganya ini adalah segitiga siku-siku gitu ya, atau segitiga lancip ya, semua sudutnya di bawah 90 derajat gitu, antara 0 sampai 90 ya, atau mungkin segitiga tumpul di mana salah satu sudutnya adalah sudut tumpul ya, sudut di antara 90 dan 80 derajat ya. Nah, untuk bisa membuktikan hal tersebut ya, kita cukup menggunakan rumus yang tadi lagi gitu ya. Rumus yang tadi lagi ini ya, bahwasanya bentuk bentuk ekivalen dari hasil rumus kosinus itu ya, kan seperti ini tadi ya, min 2AB gitu, kurang dari A kuadrat tambah B kuadrat min C kuadrat kurang dari 2AB gitu ya. Artinya A kuadrat tambah B kuadrat min C kuadrat ya, itu akan berada di antara dua nilai negatif dan positif ya. Jadi kosinus C itu ya, jadi mungkin jelasnya kalau master copy paste yang ini aja ya. Mungkin kalian lebih jelas kalau master copy paste yang ini ya. Nah, di sini kalau kita lihat ya, bahwasanya nilai kosinus C itu ya bervariasi di antara min 1 dan 1 gitu ya. Jadi kemungkinan bisa negatif ya, bisa positif ya, bisa 0 gitu ya. Nah, ketika kosinus C-nya itu negatif ya, maka sudutnya sudut tumpul ya, seperti itu. Oke. Nah, ketika A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat ya, tepat sama dengan C kuadrat ya, maka itu sama dengan 0 cos C-nya. Nah, gimana kalau cos C 0 artinya apa? Sudut yang kosinusnya 0 itu kan 90 derajat ya, sudut siku-siku ya gitu ya. Nah, berarti siku-sikunya di C gitu. Ya, gitu. Nah, ketika kosinus C nanti positif ya, ya berarti dia di sudut lancip gitu ya, seperti itu ya. Karena sudut lancip itu kan nilai kosinusnya positif ya, karena dia di antara 0 sampai 90 ya, gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, yang menentukan nanti positif negatif ya itu cuma bagian atas, cuma penilangnya aja gitu ya. Kan 2 kali A kali B kan positif ya, karena A dan B itu selalu positif kan, panjang sisi kan nggak mungkin negatif ya. Jadi penentunya adalah A kuadrat tambah B kuadrat min C kuadrat ya. Nah, sekarang kita lihat sekarang kalau A kuadrat tambah B kuadrat min C kuadratnya hasilnya apa nih ya. Coba kalau misalkan kita ambil sembarang kombinasi 2 gitu ya. Kalau kita ambil sembarang kombinasi 2 ya, maka dengan demikian di sini 5 kuadrat ya tambah 6 kuadrat dikurang 8 kuadrat berapa? Ya. Ini hasilnya adalah 25 tambah 36 dikurangi dengan 64. Ya, seperti itu. Ini hasilnya berapa? 25 tambah 36 adalah 61 ya, dikurangi 64 ya, sama dengan min 3 gitu. Nah, min 3 ini kan kurang dari 0 ya. Nah, berarti salah satu sudut dari segitiga tersebut, yaitu sudut C itu adalah sudut tumpul gitu ya. Maka dengan demikian 5, 6, 8 itu adalah sudut tumpul ya, seperti itu. Oke. Coba kita cek kombinasi yang lain ya. Kalau demikian, kalau memang sudut itu tumpul, maka pastinya dua sudut yang lain adalah sudut lancip ya. Coba kita buktikan ya kombinasinya. Kalau 6, 8 gimana? 6 kuadrat ya tambah 8 kuadrat kurang 5 kuadrat gitu. Ya. Nah, ini hasilnya apa nih? 36 tambah 64 100 dikurangi 25 itu 75 ya. Gitu kan? Nah, 75 ini kan lebih dari 0. Nah, berarti sudut lancip gitu. Ya. Gitu. Oke. Sekarang kalau kombinasi 5 dan 8 gimana? 5 kuadrat ya. 5 kuadrat ya tambah 8 kuadrat ya dikurangi dengan 6 kuadrat ya. Hasilnya adalah 25 tambah 64 dikurangi 36 ya. Jadi 89 ya. 89 dikurangi 36 ya pasti ini positif ya gitu ya. Sama dengan berapa nih? 53 ya. 53 berarti ini positif ya. Nah, jadi terbukti ya kalau misalkan dia segitiga tumpul, pasti satu sudutnya tumpul ya. Nilai A kuadrat tambah B kuadrat min C kuadratnya itu negatif ya.
tapi dua yang lainnya lancip gitu. Ya, seperti itu ya. Nah, untuk membuktikan dia segitiga ini jenisnya segitiga apa gitu ya. Nah, maka harus dilakukan pengecekannya ya. Pengecekannya adalah ketiga sudutnya gitu ya. Karena kan dalam segitiga itu kan ada 3 sudut ya, ada 3 sudut ya. Maka dengan demikian karena ada 3 sudut ya, jadi harus kita cek tiga-tiganya gitu ya, gitu. Kalau misalkan ya, kalau misalkan 2 dari 3 sudutnya lancip ya, hati-hati dengan sudut ketiga gitu ya. Bisa jadi dia tuh negatif, positif atau nol gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau untuk membuktikan segitiganya apa gitu ya, cukup jika salah satu nilai A kuadrat tambah B kuadrat min C kuadratnya itu adalah negatif atau nol ya, maka dipastikan dia bukan segitiga lancip gitu. Kalau negatif kan dia segitiga tumpul ya. Kalau nol segitiga siku-siku ya gitu. Jadi kalau misalkan salah satunya terbukti tumpul atau siku-siku ya berarti segitiga tumpul atau segitiga siku gitu ya. Tapi kalau kalau misalkan sudah ngecek salah satunya positif gitu ya. Nah, ini kita mesti cek yang lainnya dulu gitu ya. Karena dikhawatirkan jangan-jangan salah satu sudutnya itu adalah nilai A kuadrat tambah B kuadrat min C kuadratnya 0 atau negatif ya. Tapi ketika kita sudah membuktikan 2 dari 3 sudutnya itu adalah positif ya, kita tetap harus cek yang ketiga gitu. Ya, karena kan jumlah sudutnya ada 3 ya. Maka sebaiknya sih kita cek tiga-tiganya gitu ya. Jadi kesimpulan dalam hal ini adalah yang kita bahas ini segitiga benar dia merupakan segitiga ya, tapi merupakan segitiga tumpul ya, seperti itu. Oke, gitu. Oke, Master pikir cukup dulu sampai di sini ya. Kita jumpa pada pembahasan selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.